Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak. Perkenalkan, nama saya Alexander Zevano Alan Andiko. NIM saya 23K10028. Ini adalah final project social network analisis saya. Case study yang saya pilih adalah jaringan interaksi ala Twitter di sekitar sebuah kampanye kampus fiktif bernama hashtag SU Smart Campus. Interaksi yang saya model ada 4 jenis, yaitu ada retweet, reply, quote, dan mention antara 70 akun user. Untuk datanya saya buat sendiri Bapak secara dummy atau sintetik menggunakan Python, bukan data scraping asli, tapi saya desain supaya strukturnya realistis. Jadi di sini tuh ada 5 kelompok akun. Yang pertama ada mahasiswa jurusan informatika, terus ada BEM atau student government, terus ada media kampus, terus ada tech influencer juga dari luar kampus yang ikut membicarakan campaign ini, dan mahasiswa umum. Nah, ini adalah script generate data.py yang saya pakai untuk membuat datanya. Di sini saya mendesain 5 komunitas dengan interaksi yang padat di dalam kelompoknya masing-masing. Lalu saya sisipkan beberapa akun jembatan yang sengaja berinteraksi lintas komunitas. Dan terakhir saya tambahkan sedikit noise atau edge acak supaya mirip platform media sosial sungguhan. Nah, hasilnya adalah 2 file, yaitu ada node.csv yang berisi daftar user beserta label komunitas aslinya. Lalu terus ada ini edge.csv yang berisi source target, jenis interaksi dan bobot atau weight-nya. Nah, sekarang untuk script analisisnya, di sini saya membangun graph sebagai directed weighted graph menggunakan library network-X yang beberapa fungsi utama. Saya pakai antara lain density, terus ada average shortest path length, terus ada diameter dan average clustering untuk statistik struktural, lalu ada degree centrality, terus ada between centrality, terus ada closeness centrality, dan eigenvector centrality untuk mengukur seberapa penting posisi setiap akun. Lalu ada Louvain communities dan modularity untuk deteksi komunitas, dan terakhir saya juga membuat random graph pembanding menggunakan Erdős-Rényi model untuk melihat apakah jaringan saya benar-benar berbeda dari jaringan acak. Sekarang kita bahas hasilnya satu persatu. Pertama, struktur dasar jaringan ini terdiri dari 70 node dan 406 edge, dengan density-nya itu sekitar 0,084. Ini tergolong sparse atau jarang, dan itu wajar karena di dunia nyata juga tidak semua orang berinteraksi dengan semua orang. Semua node masih berada dalam satu komponen yang saling terhubung. Untuk yang kedua, degrees of separation atau small world property, rata-rata jarak terpendek antara dua akun di jaringan ini hanya 2,41 dengan diameter maksimal hanya 4 langkah. Artinya siapapun di jaringan ini hanya butuh sekitar 2 sampai 3 langkah untuk terhubung ke siapapun juga. Ini mengingatkan kepada konsep klasik 6 degrees of separation, hanya saja dalam skala jaringan kampus yang jauh lebih kecil. Lalu untuk yang ketiga ini, bagian menurut saya paling penting perbandingannya dengan random network. Clustering koefisien jaringan saya adalah 0,04 0,447. Sebagai pembanding, saya membuat random graph Erdős-Rényi dengan jumlah node dan edge yang persis sama, dan clustering koefisiennya hanya 0,123. Artinya clustering di jaringan saya kurang lebih 3,4 kali lebih tinggi dibanding random, padahal average path length-nya tetap mirip 2,41 2,41 berbanding 2,08 kombinasi antara clustering yang tinggi. Namun path length yang tetap pendek ini adalah ciri khas dari small world network menurut model Watts-Straugart. Orang-orang cenderung membentuk kelompok kecil yang rapat, tapi ada beberapa koneksi jalan pintas yang membuat seluruh jaringan tetap bisa dijangkau hanya dalam beberapa langkah. Nah, lalu ini keempat ada community detection menggunakan algoritma Louvain. Saya menemukan 5 komunitas dengan skor modularity 0,667, jauh di atas ambang batas 0,3 yang biasanya dianggap sebagai struktur komunitas yang bermakna. Dan yang menarik, setiap komunitas yang ditemukan, algoritma ini 100% cocok dengan 5 kelompok ground truth yang saya desain di awal. Algoritmanya berhasil menemukan kelompok CSDEP
terus ada Student Gov, lalu ada Kampus Media, Tech Influencer, dan General Student murni dari pola interaksi tanpa pernah diberitahu label komunitasnya sama sekali. Di gambar ini warna not menunjukkan komunitas hasil deteksi dan garis merah menunjukkan edge yang berhubungan dengan dua komunitas berbeda. Kelima, ini ada centrality dan big ties mengacu pada teori strength of big ties dari Granovetter. Maaf Bapak kalau ada suara azan. Between the centrality tertinggi dipegang oleh akun student Gov nomor 4, terus lalu ada kampus media nomor 3 dan general satu nomor 2. Akun-akun ini berperan sebagai broker yang menjembatani komunitas-komunitas yang seharusnya terpisah. Sekitar 15% dari total edge adalah edge lintas komunitas dan biasanya bobot interaksinya rendah, hanya satu atau dua kali interaksi saja. Inilah yang dimaksud Granovetter sebagai weak ties, hubungan yang secara individual terlihat tidak penting tapi secara struktural sangat krusial, karena itu adalah satu-satunya jalur yang menghubungkan satu klaster ke klaster lainnya. Lalu keenam ada degree distribution. Degree distributionnya condong ke kanan atau right. Right skewed yang artinya ada beberapa akun hub yang koneksinya jauh lebih banyak dibanding mayoritas akun lain. Ini berbeda dengan distribusi pada random network yang seharusnya lebih merata, sehingga ini menjadi sinyal tambahan bahwa jaringan ini bukan jaringan acak. Sekarang apa makna praktisnya kalau ini adalah kampanye sungguhan dan tujuannya adalah menyebarkan pesan ke semua kelompok mahasiswa, bukan hanya satu bubble saja. Maka strateginya bukan meyakinkan akun paling populer atau degree-nya yang paling tinggi, melainkan fokus ke akun-akun jembatan dengan bitwiness tinggi tadi, sebab mereka lah satu-satunya jalur informasi bisa menyeberang dari satu komunitas ke komunitas lain. Kalau sebuah hub dihapus dari jaringan, dampaknya kebanyakan hanya dirasakan komunitasnya sendiri. Tapi kalau sebuah akun jembatannya dihapus, dua komunitas bisa langsung terputus sepenuhnya satu sama lain. Sebagai kesimpulan dalam proyek ini, saya membangun graf interaksi Twitter yang sintetik namun realistis. Menganalisisnya menggunakan Network X dan menemukan bukti adanya small world property, struktur komunitas yang sangat kuat dengan modularity 0,667, serta akun-akun Wiktai yang berperan sebagai jembatan antar komunitas. Semua temuan ini secara langsung mengilustrasikan teori Wiktais dari Granovetter dan model small world dari Watts dan Strogaard. Sekian presentasi dari kami, Bapak. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.